Salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Saya percaya dan saya tetap berdoa untuk kita semuanya agar Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan memberkati kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Tentu kita tetap bersyukur di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan masih memelihara kita. Ingat saudara sekalian, bahwa kasih Tuhan baru setiap pagi. Apakah saudara sudah baca renungan pagi kita? Baik, kita akan coba mereview akan renungan pagi kita. Atau setidaknya membuat catatan khusus untuk renungan pagi kita. 17 Mei 2020, hidup dari doamu. Ayat inti diambil dari 1 Petrus 4 ayat 6. Oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudara-saudara sekalian, saya mengambil 3 poin dalam hal ini. Yang pertama, kuasa Allah nyata dalam iman yang hidup. Ya, kutipannya sebagai berikut. Banyak orang tidak mempunyai iman yang hidup. Itulah sebabnya mereka tidak melihat lagi kuasa Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa iman mereka tidak hidup? Sehingga mereka tidak mempunyai kuasa Allah? Karena, ini dia. Karena setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan kita selalu mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kekuatan manusia, kekuatan sahabat kita, kekuatan pekerjaan kita, kekuatan orang-orang yang berpengaruh di sekitar kita. Sehingga tidak ada dampak dalam hidup kita dan kita tidak ada kuasa. Nah, iman yang hidup adalah iman yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Karena kuasa itu hanya ada di dalam Tuhan. So sekalian, mereka membuat rencana dan berangan-angan tetapi berdoa sedikit dan hanya mempunyai kepercayaan yang sedikit kepada Allah. Dan tidak berdampak hasilnya karena apa? Karena terlalu sedikit kita berdoa. Jadi kalau kita mau mempunyai iman yang hidup, serahkanlah segala keperluanmu itu kepada Tuhan. Yang kedua, bertekun dalam doa. Dan bila kita harus dengan tekun dan tetap seperti permohonan sahabat yang sangat memerlukannya, yang meminta roti di tengah malam. Saudara sekalian, doa kita ini haruslah doa yang sungguh-sungguh sebagaimana kita punya seorang sahabat. Apa artinya punya seorang sahabat? Kita sering bercerita, kita mudah bercerita, kita sering curhat. Nah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi saudara sekalian, curhat kita bukan curhat kepada sahabat di dunia, melainkan kepada sahabat sejati, yaitu Tuhan. Kenapa? Karena kalau kebiasaan menceritakan kesulitan-kesulitan kita kepada orang lain, hanya menjadikan kita lemah dan tidak mendatangkan kekuatan kepada orang itu. Orang itu akan terbeban saudara sekalian. Dan kita tidak kuat. Karena kita tidak mendapatkan suplai sumber kekuatan yang alami, yang asli, yaitu Tuhan. Yang ketiga, tetap percaya kepada Allah. Engkau tidak perlu pergi ke ujung bumi untuk mencari hikmat, karena Allah dekat. Bukanlah kecakapan yang engkau miliki sekarang ini, atau yang akan engkau miliki nanti, yang akan mendatangkan sukses kepadamu. Hanya Allah yang akan membuat kita sukses. Bukan kepandaian kita, bukan kehebatan kita, bukan pekerjaan kita, atau juga bukan kecakapan sahabat duniawi kita. Sahabat duniawi kita perlu, tetapi bukan dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita, kuasa kepada kita. Hanya Tuhan. Dan ia rindu untuk menjangkau kita. Ia rindu supaya kita dekat. Ia rindu membagikan pengertiannya kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu, kutipan Ellen G. White, seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 107 dikatakan demikian. Kerahkanlah talentamu untuk bekerja, minta hikmat dari Allah, dan itu akan diberikannya kepadamu. Kurang apa lagi Tuhan kita? Dia sudah begitu baik kepada kita. Hari ini, temukan kebahagiaan di dalam doa. Agar doa kita menjadi hidup. Ada 3 poin. Kuasa Allah nyata dalam iman yang hidup, bertekun dalam doa, dan tetap percaya kepada Allah. Tuhan memberkati kita.